berbagai gitu kan. Berarti di sini harus ada lagi kesepakatan nih antara pemerintah dan rakyatnya gitu loh. Dari kesepakatan itu saling membantu dan saling menghasilkan dan memanfaatkan dari apa yang mereka inginkan seperti itu. Jadi ketika toleransi di dalam ekonomi ini menurun itu salah satu untuk memperpecah belahkan Indonesia juga seperti itu. Sekarang bos-bos kebanyakan nonis ya kan, pekerjanya Muslim seperti itu kan atau Islam seperti itu. Nah, ketika memang pemerintah ini bekerja sama dengan non dan Islam ini terbengkalai sebagai apa sih karyawannya, itu akan membuat perpecah belahan antara entah itu dari suku, agama, ekonomi, kasta dan lain sebagainya itu akan terpecah belahkan. Seperti itu. Ya semuanya akan terpecah belahkan ketika memang kita tidak bersatu gitu loh, ketika kita tidak saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, misal pun kita saling menghargai dia ekonominya rendah dan lain sebagainya, kita saling menghargai, gimana caranya orang itu tidak bisa apa sih tidak ekonominya rendah, kita membuat lapangan pekerjaan yang baik. Jadi intinya ketika memang Indonesia ini mau jadi negara utuh, kebanyakan provokasi tergantung kepada masyarakatnya dan pemimpinnya. Ketika pemimpinnya bijak dan adil, masyarakatnya menurut dengan apa yang pemerintah tentukan dan pemerintahnya juga nurut kepada masyarakat, insya Allah negara itu akan damai dan tentram. Ingat, Indonesia ini bukan negara Islam gitu loh. Masuknya Islam ke Indonesia itu sebelum agama lain seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari teman-teman yang lainnya ataupun dari kelompok saya juga gitu. Sok mangga. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat. Bang Faiz. Apa nih biasanya berpendapat ya Kang Alfatan nih, apalagi ngoding. Yuk, ada lagi nggak? Ya mungkin tidak ada, itu aja sih menurut saya. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ditambahkan dari teman-teman? Terima kasih. Saya nanya dong. Enggak. Nah, gitu dong Alfata. Oke. Udah Masya Allah. Oke. Saya ingin bertanya, kan tadi kan sempat menyinggung politik sedikit ya. Nah, saya ingin bertanya nih, kenapa politisi di Indonesia lebih suka menggunakan agama sebagai bahan politik? Khususnya akhir-akhir ini kan, ketimbang menggunakan topik seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, konflik kayak konflik Natuna kan, Laut Cina Selatan gitu, dan lain-lain. Kenapa ya? Kok ada fenomena seperti itu gitu ya? Bisa jawab nggak? Jelas Kang, jelas banget politik menggunakan agama, jelas. Oke. Indonesia ini sekarang para pemimpin partai itu kebanyakan nonis, tapi anggota-anggotanya kebanyakan Islam. Nah, Islam akan mengikuti arus si nonis ini, seperti itu loh. Oke. Kebanyakan. Karena apa? Di Indonesia ini Islamnya sangat, kalau menurut saya sangat gampang diprovokasi dalam politik. Iya. Para kalangan yang tua yang udah mengerti, kalangan pelajar pun sekarang sudah menyebar ke seluruh wilayah. Kasbang, Pol, apa-apaan anak SMP suruh berpolitik, apa-apaan anak SMA suruh berpolitik, belum juga seperti itu. Berarti kan mereka tujuannya itu bukan hanya mengedepankan pribadi dia, tapi dia itu mementingkan kepribadian dia untuk memang menang dalam politik. Jelas banget. Iya. Mungkin partai itu semuanya, bukan semuanya, itu hampir kebanyakan nonis ya kan, tapi anggotanya yang mendukung itu agama Islam. Jadi menurut saya agama itu benar-benar di Indonesia ya, agama itu benar-benar kayak apa sih, benar-benar diadu domba, benar-benar dimanfaatkan banget untuk dijadikan alat. Iya benar. Soalnya kalau pakai topik-topik kayak tadi tuh kayak
nggak menarik gitu loh. nggak menarik dan ini nggak ngerti juga masyarakatnya, jadi nanti nggak dapat suara lagi. Adalah. Kalau di Indonesia kan agama misalkan disenggol dikit gubernur ya kan nyenggol masalah Islam langsung ribut gampang gitu loh. Jadi Iya dari benar. situ mulai gitu di Indonesia. Menurut saya seperti itu karena di Islamnya juga sudah banyak banget perbedaan ditambah lagi dengan agama yang beda juga. Islamnya aja sudah banyak perbedaan. Oh iya iya. UMU dan lain sebagainya. Apalagi dipecah belahkan sama agama lain. Udah ambiar. Wes ambiar ya. Thank you Mas jawabannya. Ada lagi kalau tidak ada, Pak gimana? Tutup aja. Ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mendengarkan atau sudah mendengarkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu perlu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Mas Iqmal dan kawan-kawan atas presentasinya. Baik, saya ingin menambahkan sedikit. Suara saya terdengar ya? Aman Pak, aman. Aman, oke. Pentingnya dari persatuan dan kerukunan ya, itu adalah merupakan awal dan fondasi terjalinnya ukhuwah persaudaraan dalam masyarakat. Dengan kata lain, tanpa adanya persatuan dan kerukunan dalam masyarakat akan sulit terwujudnya suatu ukhuwah dalam masyarakat. Baik yang menyangkut ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan, kemudian ukhuwah wataniyah, ya, kebangsaan, maupun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Muslim itu sendiri. Ya. Dari itu kita bisa membiasakan, ya, kita bisa membiasakan sikap persatuan dan kesatuan itu dari ya, yang pertama itu dari ta'aruf, ya, saling kenal mengenal, ya, kemudian tafahum, ya, saling memahami, kemudian ta'awun, ya, saling membantu, kemudian yang terakhir adalah takaful, ya, saling memberikan jaminan. Ya, baik, untuk kelompok selanjutnya, apakah sudah siap? Insya Allah Pak, siap. Oke, baik, untuk kelompok selanjutnya, waktu dan tempat ya saya persilahkan. Baik, suara saya terdengar?
Terdengar tuh. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Bentar. Kelompok kami terdiri dari Bang Wahyudi Hafid, saya sendiri Syahla Fatia Fikri, dan Fanya Ayu Putri Nuryadi. Untuk mempersingkat waktu, kita ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Wahyudi Hafid. Maaf Mbak, ini hanya bertiga. Iya. Satu lagi Debbie, tapi udah keluar. Ya. Baik, kita lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh Wahyudi Hafid. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi materi yang pertama yakni terkait masalah zakat. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh atau numu dalam bahasa Arabnya dan bertambah ziyadah. Menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai penuaian, yakni penuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran, siddiq, seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil-dalil yang disyariatkan mengenai zakat, yang pertama ada hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kesulitan pada saat mereka lapar, atau mereka tidaklah telanjang kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisap mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih. Hadis riwayat Tabarani. Kemudian ijma' para ulama, yakni karena dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban zakat demikian jelas dan bersifat qati'i, maka para ulama baik salaf yang klasik maupun khalaf kontemporer telah sepakat tentang kewajibannya. Sebagaimana mereka sepakat dalam hal ini, mereka juga sepakat bagi mereka yang mengingkarinya bahwa mereka telah kafir atau keluar dari Islam. Kemudian dalil yang ada dalam Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua yakni khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Selanjutnya serahkan kepada rekan Sahla. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni problematika pengelolaan zakat. Secara umum, dorongan masyarakat Islam dalam pelaksanaan pemungutan zakat di tanah air antara lain
Yang satu ada keinginan umat Islam untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. 2. Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air makin lama makin tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kesadaran umat Islam yang semakin meningkat tentang potensi zakat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berikutnya, ada upaya penyelesaian masalah. Yang pertama, penyebar luasan pemahaman tentang zakat. Penyebar luasan pemahaman tentang zakat secara utuh akan lebih efektif dan efisien apabila melalui lembaga pendidikan Islam. Juga bisa disebarluaskan melalui penyuluhan-penyuluhan terutama tentang hukum zakat, barang yang wajib dizakati, pendayagunaan, dan pengorganisasiannya. Yang kedua, ada rumusan fikih zakat baru. Fikih zakat yang baru diharapkan mampu menampung perkembangan yang ada dan bakal ada di Indonesia. Mengenai barang yang wajib dizakati sebagai sumber zakat, hendaknya tidak lagi hanya menyebutkan contoh yang ada di Timur Tengah, tetapi disebutkan juga jenis barang yang bernilai ekonomis yang ada di masyarakat Indonesia sekarang ini. Habis itu yang ketiga, penyusunan pola atau sistem pendayagunaan zakat. Pemanfaatan zakat akan tergantung kepada pengelolanya. Apabila pengelolanya baik dan memiliki orientasi pemberdayaan masyarakat dengan skala prioritas yang tepat berdasarkan hasil pengamatan dan uji kelayakan, maka manfaat zakat akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Yang terakhir ada pengorganisasian. Pengorganisasian zakat perlu dilakukan agar pengelolaan zakat dapat dikoordinasikan dan diarahkan secara baik. Karena di Indonesia ini terdapat banyak lembaga pengelolaan zakat, baik yang secara resmi didirikan oleh pemerintah umum maupun yang disahkan oleh pemerintah. Bahkan banyak juga kepanitiaan zakat temporer bermunculan, terutama ketika menjelang bulan Ramadan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata wakaf yang berarti al-habs, merupakan kata yang berbentuk masdar, yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Ada jenis-jenis wakaf, yakni wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf mustarak, wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak selain uang. Pengelolaan wakaf. Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Quran. Namun demikian, terdapat beberapa ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama BWI, Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nazir wakaf, pengelola wakaf secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah intuisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan akses kepada calon wakif. Yang kedua, kemampuan melakukan investasi dana wakaf. Yang ketiga, kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary. Yang keempat, kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Dan yang terakhir, mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan harus dikontrol oleh hukum atau regulasi yang ketat. Mungkin sekian dari materi yang kelompok saya sampaikan. Kita ke sesi selanjutnya, yakni sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan, kita menerima 3 pertanyaan
minimal dari masing-masing prodi. Jadi satu prodi SI, satu prodi PI, satu prodi informatika, kayak gitu. Adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Sebentar. Tadi Mas Al ya? Oh iya saya. Ya boleh pertanyaannya. Pertanyaannya apa saja bentar, saya ingin bertanya, mungkin yang lain sudah ada yang tahu ya kan, tapi bagi saya akan sangat berharga jika dijawab karena ilmu agama saya masih belum begitu banyak gitu ya. Pertanyaannya sih, apa saja keutamaan wakaf bagi orang yang melakukannya? Boleh yang melakukannya. Baik, kita tampung dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ahmad. Ahmad. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Prodi Teknologi Informasi. Bisa tolong jelaskan kembali tentang tadi yang disebut dengan rumusan fikih zakat baru? Mohon penjelasannya ya. Makasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya M. Hikmal Irfansyah dari Sistem Informasi. Izin bertanya, rincian berapa misalkan nih kita tadi kan mengenai zakat dan lain sebagainya. Rincian zakatnya kita misalkan kita punya emas berapa kilo yang harus dijakatkan berapa gitu kan, punya kekayaan berapa yang harus dijakatkan berapa seperti itu. Jadi rincian seperti yang harus kita zakatkan gitu loh. Entah itu benda hidup, mati dan lain sebagainya. Terima kasih. Minimal dari masing-masing itunya ya, bentuk apa sih namanya, bentuk barangnya seperti itu. Saya juga belum hafal banget masalahnya. Oke. Tadi Masih pertanyaan ada yang pertanyaan nggak? Kita udah 3, Kak. pertanyaan pertama tadi apa? Keutamaan Soalnya putus tadi sini. keutamaan bagi orang yang melakukan zakat. Mungkin Bang Yudi bisa jawab atau Fanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Al Oke, ya Fanya tadi. dulu. Apa saja keutamaan wakaf bagi orang yang melakukannya? Keutamaan wakaf bagi orang yang melakukannya itu akan mendapatkan amal jariah. Terus mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, membantu pembangunan negara. Yang keempat, membangun jiwa sosial yang tinggi. Gitu, Mas Al. Oh, iya. Oke, terima kasih jawabannya, sangat membantu nambahin ilmu saya. Terima kasih Mbak Fanya. Iya, sama-sama. Kemudian yang apa? Kedua? Yang kedua, pertanyaannya rumusan fikih zakat baru. Apa saja rumusan fikih zakat baru? Dijelasin lagi tentang fikih zakat baru. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan kedua terkait fikih kontemporer atau fikih baru. Jadi memang kita dalam hal fikih tidak bisa memungkiri bahwa ada pendapat-pendapat kaul atau kaul lama para ulama atau yang disebut dengan fikih klasik tadi seperti yang dipaparkan sudah, fikih klasik atau salaf dari kalangan para salaf zaman pada generasi awal. Kemudian itu disebut dengan fikih-fikih para salaf yang sudah jaraknya berdekatan atau diambil langsung dari hadis-hadis yang berdekatan dengan jarak mereka. Kemudian ada fikih yang baru atau kontemporer. Ini maksudnya adalah fikih-fikih yang di mana tidak ada di zaman atau praktek-praktek atau apa semisal perbuatan atau kasus masalah yang terdapat di zaman sekarang yang tidak ada pada zaman
salaf terdahulu, sehingga bermunculan para ulama dengan kaul-kaulnya kontemporer. Nah, itu disebut dengan fikih baru kontemporer, yakni memecahkan masalah-masalah yang dulu tidak ada dan sekarang terjadi di zaman sekarang ini. Seperti zakat profesi. Nah, dulu kan profesi di zaman dulu tidak ada pegawai negeri. Nah, bagaimana pemotongannya itu seperti apa? Kemudian di zaman dulu tidak ada pegawai ini yang seperti zaman sekarang inilah. Nah, hal-hal yang tidak ada di zaman dulu, nah sekarang ada di zaman ini. Maka bermuncullah fikih kontemporer. Tetapi sekali lagi landasannya tidak keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada Ya, tambahan. hatur nuhun, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan lain. Ada yang ingin menambahkan penjelasan Bang Yudi Hafid atau masih ingin ditanyakan yang soal pertanyaan dijawab Bang Yudi Hafid? Kalau tidak ada, langsung ke pertanyaan ketiga aja. Oke. Jadi pertanyaan ketiga rincian yang harus zakatkan ya? Rincian yang harus Dizakatkan. dizakatkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya tadi tentang rincian zakat. Jadi mungkin kita sudah tahu sebenarnya karena setiap tahun ada pemberitahuan di masjid-masjid. Kita kan sebelum Lebaran pasti ada di masjid-masjid pemberitahuan tentang zakat. Hanya saja kita perjelas lagi di sini bahwa zakat memang terbagi ada beberapa, yakni pertama zakat penghasilan, ada zakat emas, perak, ada zakat perusahaan, ada zakat fitrah, kemudian zakat perdagangan, ada juga zakat saham juga ada untuk kontemporer. Nah, itu termasuk kontemporer karena zakat saham. Yang dulunya nggak ada saham-saham di zaman Nabi, zaman sahabat. Nah, sekarang sudah ada sahamnya. Ya, para ulama kontemporer pun memasukkan zakat saham. Kemudian ada zakat apa biasa? Ya, zakat mal, zakat harta peternakan. Nah, jadi yang pertama itu mungkin zakat apa yang dimaksud ini? Ditanyakan. Yang ditanyakan rinciannya. Zakat penghasilan kah? Oke, zakat mal aja. Itu kayak gimana ya? Kayak tidak semua orang mengeluarkan gitu loh. Kalau zakat penghasilan, nah zakat penghasilan sih mungkin sebagian orang juga ada yang seperti itu dan sebagian orang ada yang tidak mengeluarkan, lebih ke pajak sih kalau menurut saya gitu. Jadi begini, pada dasarnya setiap yang namanya zakat itu dalam Al-Quran kan sudah ada hadis-hadisnya juga tadi bahwa untuk dikeluarkan wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Itu semua zakat, mau zakat penghasilan, zakat mal, zakat fitrah, mau zakat apapun, itu dasarnya adalah yang wajibnya 2,5%. Nah, jadi misalnya kalau kita penghasilannya 6 juta, nah dikeluarkan 2,5%, jadi 150 dalam setahun. Dia kan ada apa namanya haulnya setahun, ukuran waktu. Nah dalam setahun itu 2,5% atau 150 dari penghasilan kita. Penghasilan total dalam setahun. Jadi zakatnya bukan per bulan tapi per tahun. Kira-kira begitu, wallahu a'lam bishawab.
Mohon maaf Mas, mau bertanya. Ya. Dalil yang wajib keluar zakat 2,5% dari mana ya? Soalnya saya belum pernah nemu di manapun gitu. Itu dalilnya di hadis. Bisa ditunjukkan Bang? Tunggu bentar ya. Di makalah ada nggak? Maaf juga nih Kang, tadi untuk jawabannya ya tidak semuanya 2,5% Kang, setahu saya ya, mohon maaf kalau salah, tidak semuanya 2,5% Kang. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak 2,5% Kang. Jadi misalkan saya juga nggak tahu nih ya, untuk jelasnya sih pengen diskusi aja apakah benar gitu zakat yang dikeluarkan misalkan emas berapa batang terus itu harus dikeluarkan lagi berapanya saya nggak tahu, justru saya nanya misalkan zakat mal itu yang kayak gimana sih dan bentuknya 2,5 itu apakah semuanya zakat harus 2,5, entah itu misalkan panen besar-besaran dan lain sebagainya, apakah sampai terkecil pun harus 2,5 itu sih. Terima kasih, saya belum paham ya bentuknya. Kalau misalkan semua, misalkan panennya lagi subur nih 2,5 doang gitu. Berarti kalau misalkan panennya sedikit 2,5, jadi ada samanya aja, nggak diperkalikan baru dibagi seperti itu apa gimana tuh? Ya, kalau begini zakatnya kan, zakat itu kan dihitung haulnya kan per tahun. Jadi bukan per bulan, walaupun dia panen dalam waktu 6 bulan sudah, tetapi tetap hitungannya setahun. Jadi dalam setahun dia mencapai keseluruhan panennya itu dalam setahun. Misalnya dia setahun ada mendapatkan panen 10 ton, ya dikeluarkan 2,5% dari 10 ton itu. Tetapi dalam masalah zakat ini, sekali lagi saya dari awal lupa tadi sampaikan bahwa ini masalah ibadah, juga banyak terkait masalah furu'iyahnya, masalah teknisnya, memang para ulama berbeda pendapat. Nah, ada yang mengatakan 2,2%, 2,5%, dari 4 mazhab ini berbeda pendapat. Jadi kita mengambil pertengahannya aja 2,5%. Jadi gitu. Kemudian tadi terkait dalilnya itu, ada dalil yang diriwayatkan di Imam Bukhari. Jadi pada Imam Bukhari dia menulis surat ke Bahrain. Isinya begini. Hadhihi faridatun as-sadaqati allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin wallati amrallahu biha rasulahu wa fir riqati rub'u al-'ashr. Ini adalah kewajiban berzakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat Islam, juga merupakan perintah Allah kepada Rasulnya, dan zakatnya perak adalah 2,5%. Jadi ini diambil dari contoh perak 2,5%. Kemudian ada lagi hadis Nabi SAW yang disahihkan Imam Abu Daud. Ya, ini jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah mencapai haul setahun, maka zakatnya 5 dirham. Jadi 200 ke 5 berarti kan 2,5% ya. Jadi hadisnya begitu. Tadi Mas siapa tadi? Jadi dalilnya ada terkait ukuran 2,5%-nya. Mungkin yang lain ada tambahan yang lebih paham mungkin. Berarti itu ketetapan dari ini ya, kekuasaan ataupun institusi ya, bukan ketetapan dari Al-Quran maupun Sunnah gitu ya? Ini boleh nambahin nggak? Ini tadi hadis kan sunnah. Di hadisnya tadi dikatakan 2,5%. Nih, Ada tadi hadis riwayat Abu Daud sama hadis riwayat Bukhari. Ini boleh nambahin? Silakan. Ya, jadi kalau hadis yang langsung menunjukkan 2,5% itu ya nggak ada. Tapi
2,5% itu ya udah dihitung-hitung lagi sama ulama-ulama sekarang. Gitu, Mas. Nah, itu maksud saya, Mas. Soalnya saya belum pernah nemu sama sekali gitu, Mas. Saya punya linknya nih kalau mau baca. Oh, boleh. Nah, Mungkin ada tambahan lain juga dari teman-teman yang lebih memperjelas gitu. Gimana? Ayam mana yang nyali kotak? Helikopter. Yang mana yang dapat pasang helikopter? Iya, coba lihat. Mana? Iya. Coba lihat. Gimana teman-teman? Ada tambahan mungkin lainnya? Helikopter. Ayo, bagaimana yang dapat pasang? Nggak ada suaranya. Oke, ada yang masih mau nambahin? Enggak, kita tutup aja. Gimana? Kalau nggak ada ditutup aja ya. Diserahkan ke Pak Mardiansyah, siapa tahu bisa meluruskan kembali. Oke, terima kasih. Tanya dan memperhatikan. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya kemana? Bapaknya keluar kah? Cek, lebih cek.
Baik teman-teman, maaf saya terlempar. Ya, sudah tadi presentasinya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Saya ingin menambahkan dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah di ayat 103, yaitu telah disebutkan ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa wassil alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ya. Dari ini kita bisa mengambil ya, seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayar zakat. Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Ya, dari manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan ya, kepastian, ya, memberikan kepastian keberhasilan dari dana zakat ya, sebagai dana umat Islam. Ini yang telah dijelaskan di surat Taubah. Kemudian berdasarkan ketentuan ya, dan bukti sejarah dalam konteks kekinian ya, bahwasanya amil ini tersebut dapat ya berbentuk yayasan ya, kayak di pemerintahan mungkin ya, Basnas ya, Badan Amil Zakat ya, juga mendapatkan legalitas ya dari pemerintah di Indonesia. Ya, kemudian banyak lagi lembaga-lembaga amil zakat ya, dalam upaya untuk pengelolaan zakat ya, ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Ya, kemudian meningkatkan fungsi dan peran, peranan ya, keagamaan dalam upaya mewujudkan ya masyarakat dan keadilan. Kemudian meningkatkan hasil guna daya zakat tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali oleh kelompok 2 ataupun kelompok 1? Bagaimana? Cukup, Pak. Cukup. Nah, ini ada Mas Kelvin sama Mas Rio. Bergabung tidak di sini ya? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, ya, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan untuk dua materi ini?
Cukup? Bagaimana Mas Rahmat? Cukup Mas Rahmat? Cukup Pak, insya Allah cukup. Cukup ya. Baik teman-teman, udah. Sekarang aktifkan kameranya untuk presensi kehadiran. Saya rusak, Pak. Ya. Oh, bentar. Tunggu sebentar. Oke, baik, sudah. Insya Allah pertemuan yang akan datang itu presentasi yang kelompok terakhir ya. Mungkin ada 3 orang yang akan menyusul di presentasi, yaitu Mas Ilham, kemudian Mas Abdurrahman, ya, sama Mbak Yuni Hapsari. Ya, mungkin di sini ada yang baru bergabung, teman-teman. Ya, mungkin nanti bisa WA pribadi ke saya. Baik teman-teman, ya terima kasih yang sudah hadir ya dari awal sampai akhir. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alin kelar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udahan kuliahannya ya? Kok orangnya nggak ada?